Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Alfiatul Maratus Solihah. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yakni ada pengertian penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Istilah penilaian autentik itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah penilaian, yang kedua adalah autentik. Langsung saja, pengertian dari penilaian adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan mendokumentasikan informasi secara langsung maupun tidak langsung oleh peserta didik, atau maksudnya tentang peserta didik. Sedangkan untuk autentik adalah keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya penilaian autentik itu adalah penilaian yang proses untuk menggambarkan sebuah perubahan dalam diri peserta didik setelah pembelajaran. Oke, yang kedua ada ciri-ciri penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Dalam penilaian autentik ini tidak hanya memperhatikan beberapa aspek yang sudah tertera, namun juga harus memperhatikan beberapa versi instrumen serta alat tes yang harus tetap memperhatikan beberapa langkah dari input, proses, dan output peserta didik. Langsung saja, ciri-ciri penilaian autentik adalah harus mengukur semua aspek. Dalam hal ini, kinerja atau hasil produk itu dalam melakukan penelitian atau penilaian terhadap peserta didik itu harus mengukur aspek kinerja serta karya yang dihasilkan. Untuk selanjutnya adalah penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Dalam penilaian ini, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, menggunakan berbagai cara atau sumber. Dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik itu menggunakan berbagai teknik sesuai tuntutan kompetensi serta menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penelitian. Untuk yang selanjutnya adalah tes. Melakukan penilaian ini bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu cara, yaitu dengan memberikan tes kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tugas-tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata yang dilakukan setiap harinya. Yang selanjutnya adalah penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik. Oke, kita lanjut saja pada prinsip-prinsip penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Dalam evaluasi hasil belajar itu dapat dikatakan baik dan benar apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada sebuah prinsip. Dalam penilaian autentik ini ada beberapa prinsip. Yang pertama objektif, kedua terpadu, ketiga ekonomis, keempat transparan, yang kelima ada akuntabel, dan yang keenam edukatif. Oke. Adapun tujuan penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak yakni ada melacak kemajuan siswa. Guru ini dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penilaian untuk dapat melihat hasil belajar siswa meningkat atau tidak.
Yang kedua ada pengecekan ketercapaian kompetensi siswa. Guru dapat melakukan dengan menggunakan penilaian bagi siswanya apakah sudah mencapai kompetensi sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Yang ketiga adalah mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Yang keempat ada menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa. Untuk selanjutnya yakni ada manfaat penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Manfaatnya yakni memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui hasil pencapaian peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Yang selanjutnya adalah memungkinkan terintegrasikannya dari tahap pengajaran, belajar, juga penilaian. Yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. Penjelasan yang selanjutnya yakni ada jenis-jenis penilaian autentik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Dwi Zulekho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Jenis-jenis penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penilaian kinerja, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio, dan yang keempat adalah penilaian tertulis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja. Penilaian autentik di dalam penilaiannya harus melibatkan peserta didik untuk proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Pendidik meminta peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan digunakan untuk ditentukan kriteria penyelesaiannya dengan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan informasi ini, pendidik dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik dalam bentuk laporan kelas ataupun laporan naratif. Terdapat beberapa cara untuk merekam hasil penilaian kinerja, yaitu yang pertama adalah daftar cek. Daftar cek digunakan untuk melihat unsur-unsur tertentu yang berasal dari indikator atau subindikator yang muncul dalam sebuah tindakan. Yang kedua adalah catatan anekdot. Itu digunakan untuk menentukan seberapa baik peserta didik dalam memenuhi standar penilaian yang dilakukan dengan cara pendidik menuliskan laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik selama melakukan tindakan. Yang ketiga yaitu skala penilaian. Yang keempat, memori atau ingatan yang digunakan dengan cara pendidik menggunakan informasi dari ingatannya untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. Yang terakhir yaitu rubrik. Rubrik ini sebagai alat untuk mengukur dengan mempunyai skala yang tetap dan jelas untuk setiap indikator yang akan dinilai. Dari penilaian kinerja yang dilakukan itu memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama, peserta didik harus melalui langkah-langkah kinerja dengan menampilkan kinerja yang nyata dalam beberapa kompetensi tertentu. Yang kedua, aspek kinerja yang akan dinilai adalah ketepatan dan kelengkapan. Yang selanjutnya, peserta didik harus mempunyai kemampuan-kemampuan khusus dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Yang keempat, indikator esensial menjadi fokus utama dalam penilaian kinerja. Yang terakhir adalah keterampilan atau kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai jenis yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan untuk menilai peserta didik dalam menyelesaikan tugas dalam periode atau waktu tertentu. Peserta didik melakukan investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian pengolahan, analisis, dan penyajian data dalam menyelesaikan tugas. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dari guru. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisis makna atau informasi yang diperoleh. Yang kedua yaitu kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik.
Yang ketiga yaitu originalitas sebuah proyek pembelajaran yang dilakukan atau dihasilkan oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian portofolio. Penilaian pada kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata dinamakan adalah penilaian portofolio. Kumpulan suatu karya peserta didik baik individu maupun kelompok pada suatu periode pembelajaran tertentu merupakan fokus dari penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu seperti hasil karya dalam menyusun atau membuat karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, serta seperti resensi buku seperti itu. Dengan begitu pendidik dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis dilakukan dengan memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar atau salah, ya atau tidak, dan sebab akibat. Tes tertulis dalam bentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi atas materi yang diajarkan. Tes tertulis harus menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari peserta didik. Oleh karena itu harus bersifat menyeluruh. Pada tes tertulis dalam bentuk esai, peserta didik diberikan keluasan dalam mengutarakan jawaban sendiri yang berbeda dari teman-temannya, namun tetap mendapatkan nilai yang sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kelebihan dalam penilaian autentik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian autentik digunakan sebagai pengumpulan informasi terkait kemajuan dan perkembangan belajar siswa, baik formal maupun informal, yang diadakan dalam suasana yang menyenangkan dan memungkinkan adanya kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Dan selanjutnya adalah prestasi belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi prestasi atau kemampuan yang dimiliki setiap siswa dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi penilaian murni dari masing-masing individu. Kemudian pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran tentang perkembangan belajar siswa dapat lebih terdeteksi oleh guru. Dan lagi, guru dapat menggunakan berbagai macam cara atau teknik penilaian untuk mengetahui perkembangan. Macam cara atau teknik penilaian untuk mengetahui perkembangan belajar siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian, siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah sendiri. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi digunakan untuk menentukan perlunya atau tidak perlunya suatu bantuan yang diberikan kepada siswa secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan berdasarkan fakta dan bukti yang memadai untuk memperoleh hasil. Selanjutnya adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Kriteria penilaian karya siswa dapat dibahas guru dengan siswa sebelumnya karya tersebut setelah dikerjakan. Setelahnya, sehingga siswa mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan atau berusaha mencapai harapan sesuai dengan kriteria guru dan juga tuntutan kurikulum. Selanjutnya adalah berfokus pada keterampilan, analisis, dan keterpaduan pengetahuan serta meningkatkan kreativitas. Refleksikan keterampilan dan pengetahuan secara real pada dunia nyata, serta mendorong kerja secara kolaboratif. Peningkatan keterampilan lisan dan tertulis, langsung menghubungkan secara asesmen, kegiatan pengajaran, dan tujuan pembelajaran secara terpadu. Selanjutnya dan yang terakhir adalah lebih menekan pada keterpaduan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sepanjang waktu. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, lebih membutuhkan waktu yang relatif atau intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Kemudian cukup mengalami kesulitan untuk koordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal.
lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang selanjutnya adalah sifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan guru akan cenderung menjadi biasa. Selanjutnya adalah sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenali siswa. Kemudian bersifat tidak praktis dalam penilaian terhadap siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas. Dan yang terakhir adalah tantangan bagi seseorang guru untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran berdasarkan KD yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.